Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas mengenai operator. Jadi, eh, lalu kaitannya dengan vektor keadaan dan terakhir ada terkait outer product. Oke, pertama kita langsung saja ke operator. Apa itu operator? Apa itu operator? Mudahnya, mungkin salah satu bentuk simplifikasi ya, kita bisa menganggap bahwa operator itu adalah memodifikasi fungsinya ya, memodifikasi vektor keadaan. Atau bisa juga kita bilang bahwa operator itu memetakan vektor keadaan. Nah, gambaran dari operator ini sendiri kita biar lebih mudah. Contohnya adalah misalkan kita punya sebuah vektor di koordinat kartesius. Kalau misalkan vektor awalnya arah ke sini, kita kan bisa tuh melakukan perubahan sehingga dia misalkan bergeser ke sini. Jadi ada sudut di sini, kita rotasikan. Nah, bentuk rotasi ini kita kan bisa menyatakan bahwa misalkan kita punya sebuah matriks rotasi, lalu kita kalikan dengan vektor asal. Gitu kan? Maka bisa kita bilang keberadaan dari operator itu adalah akan memodifikasi vektor asalnya. Sama seperti hal tersebut di kuantum juga, operator itu biasanya kita sebut saja dia bisa dinyatakan oleh sebuah biasanya huruf, kemudian ada topi di atasnya. Jadi misalkan kita menuliskan operator sebagai berikut. Nah, operator di sini itu sebagaimana dinyatakan tadi, dia akan mengubah atau memodifikasi vektor asalnya. Jadi ibaratnya kalau kita punya sebuah vektor asal seperti ini, maka vektor tersebut kita bisa nyatakan dia sebagai sebuah vektor baru. Misalkan si aksen. Dan tidak hanya dioperasikan dengan cut, operator ini juga bisa dioperasikan dengan sebuah vektor bra. Jadi misalkan seperti berikut, kita bisa juga tuliskan dia sebagai sebuah seperti berikut. Juga bisa salannya. Oke. Nah, tapi kenapa kita memerlukan operator? Jadi kalau dalam kuantum, sebuah operator A itu akan berkorelasi dengan sebuah besaran fisis gitu. Jadi kalau ini adalah operator, ya, ini adalah operator. Nah, yang di sini itu adalah besaran fisis. Besaran fisis. Atau kita sebut juga sebagai observable. Jadi ibaratnya kalau kita punya sebuah misalkan kita ingin tahu nih posisi dari sebuah objek dari fungsi gelombang, maka kita memerlukan ya besaran fisisnya, yaitu adalah operator nanti adalah operator posisi itu juga. Nah, kalau beberapa beberapa operator yang umum ya, beberapa operator yang umum di kuantum yang umum itu antara lain pertama itu ada operator momentum, biasa px bisa posisi. Kemudian ada juga operator energi Hamiltonian. Ada juga operator posisi itu yang jadi ada posisi. Ada juga operator, salah satunya lagi adalah operator momentum, tapi dia adalah momentum angular. Nah, ikut. Jadi keberadaan operator ini akan saling berkorelasi dengan sebuah besaran fisis atau observable. Nah, korelasinya ini nanti akan dihubungkan lewat kasus yang kita sering sebut sebagai nanti adalah kasus nilai eigen. Kita akan membahas hal seperti ini
lebih lanjut di video lainnya. Oke, kemudian sebenarnya yang sempat disinggung di awal, apa korelasi antara operator ini dengan outer product kan? Nah, jadi sebelumnya apa itu outer product? Kalau sebelumnya kita sudah belajar bahwa inner product itu ya. Inner product itu adalah sebagai berikut. Ya, seperti ini kan. Ini adalah inner product. Ini kan adalah inner product. Tapi kalau outer product itu dinyatakan sebagai berikut. Outer product. Jadi secara prinsip intinya kalau di quantum itu bisa inner product atau outer product. Nah, nggak mungkin, jadi kalau kita lihat intinya adalah bra itu ketemu dengan ket. Nggak mungkin ket ketemu dengan sesama ket atau bra ketemu sama bra. Nah, kalau di inner product ini hasilnya kan kita sebutnya sebagai sebuah skalar ya, skalar. Kalau di sini outer product ini kita bisa men-treat atau menganggap dia sebagai sebuah operator. Dan malah pada kenyataannya ada salah satu tipe operator yaitu P, projection ya. Projection atau proyeksi operator gitu kan. Kita sebut saja P. Jadi emang mungkin sedikit jangan sampai tertukar ya. Jadi sini maksudnya adalah projection operator itu tujuannya adalah sesuai dengan namanya adalah memproyeksikan fungsi gelombang gitu. Proyeksikan fungsi gelombang. Tapi kenapa perlu diproyeksikan gitu kan? Nah, sebuah fungsi gelombang itu kan secara di video sebelumnya kita menyatakan bahwa sebuah fungsi gelombang itu bisa dinyatakan sebagai superposisi dari basis. Maka sebuah fungsi gelombang ini bisa kita nyatakan sebagai contoh adalah seperti berikut. 1 ditambah B phi 2 kan ditambah C phi 3. Nah, benar terlihat bahwa si ini itu adalah A phi 1 ditambah B phi 2 ditambah C phi 3. Dengan catatan di sini bahwa phi ke N itu sifatnya adalah ortonormal. Ortonormal. Nah, maka kalau kita baik sekarang gunanya projection operator itu apa? Nah, projection operator itu menggambarkan bagaimana ketika kita melakukan sebuah pengukuran. Jadi ketika kita melakukan sebuah pengukuran, ya, cara kan di kuantum itu kita tahu bahwa ada yang namanya sifat dualitas gelombang dan partikel. Tapi kalau kita melakukan sebuah pengukuran, melakukan sebuah eksperimen, tentu sifatnya itu hanya salah satu. Apakah sifat yang akan terlihat adalah sifat gelombang atau sifatnya adalah sifat partikel. Kan seperti itu. Maka pengukuran ini sendiri bisa dibayangkan seperti kita melakukan apa? Fungsi gelombang yang awalnya terdiri dari 3 peluang ini, kita hanya memilih sehingga terjadi ada proyeksi ke satu basis gitu. Ke satu basis atau keadaan. Sebagai gambaran ya kita bisa bayangkan bahwa ketika kita melakukan kita misalkan memiliki sebuah dadu. Kalau kita menggambarkan dadu itu sebagai sebuah dengan fungsi gelombang, maka dari dadu itu ada memiliki 6 variasi keadaan. Keadaan 1, 2, 3 sampai 6. Tapi ketika kita melakukan sebuah pengukuran, maka tentu saja kita hanya memilih salah satunya. Tentu saja kan ketika kita melempar dadu, hasil yang keluar itu hanya salah satunya. Entah itu 3, 4, dan seterusnya. Hanya salah satu. Nah, di sini pengukuran juga kurang lebih berperilaku seperti hal tersebut. Jadi, dia adalah memproyeksikan ke satu basis atau keadaan. Nah, operator proyeksi sendiri itu bisa dituliskan sebagai berikut.
Jadi dia menggunakan outer product. Nah, kalau misal kita ingin sebagai contoh menggambarkan bahwa setelah pengukuran fungsi gelombang si ini itu hanya tersisa keadaan satu gini. Bagaimana cara menyatakannya? Nah, maka kita bisa menggunakan operator proyeksi. Jadi kita tuliskan dulu seperti berikut. Kita akan menyatakan ke N Nah, hasil ini ketika si ke N, oh ya, kita karena satu berarti kita ganti bukan ke N tapi satu. Maka kita dotkan file 1 ini ke si ini, sehingga otomatis yang hanya bernilai satu kan ini, dia ortonormal kan, sehingga ketika file 1 itu di inner productkan dengan file 2 ataupun file 3, dia hasilnya adalah 0, sehingga keluaran dari fungsi ini adalah kita kembali ke A file 1. Maka kita bisa menggambarkan bahwa dari pengukuran tentu yang keluar hanya salah satunya saja, yaitu keadaan yang file 1 dalam konteks seperti ini. Oke. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Pada video berikutnya akan dibahas lebih detail terkait dengan operator. Sekian dan semoga bermanfaat.